Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Kematian adalah hal yang pasti, dan kita tak pernah tahu kapan ia datang. Sebagai manusia, kita diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal amalan kebaikan untuk menghadapi kematian, sehingga kelak kehidupan yang kita jalani setelah kematian menjadi kehidupan yang menenangkan. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Hal yang pasti, amalan yang kita lakukan selama hidup di dunia akan menjadi pertimbangan utama bagi Allah Ta'ala untuk menentukan nasib kita di akhirat. Sebagai manusia biasa, sudah barang tentu kita pernah melakukan dosa, sehingga dapat menjerumuskan kita ke dalam siksa yang mengerikan di dalam kubur. Namun, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan teruslah berdoa dan bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh, agar dibebaskan dari siksa kubur. Di balik itu semua ternyata ada 4 golongan manusia yang akan terjaga dari fitnah kubur, yaitu sebagai berikut. 1. Orang yang mati syahid. Golongan ini terdiri dari orang yang mati syahid ketika berperang antara orang Islam dan kafir. Syahid adalah orang yang berjuang membela harta miliknya, jiwanya, keluarganya, agamanya, dan meninggal dalam perjuangannya itu, maka ia meninggal fisabilillah atau mati syahid. Mati syahid merupakan cita-cita tertinggi umat Islam, karena mendapatkan ganjaran istimewa diantaranya bebas dari fitnah dan azab kubur serta memperoleh surga. Salah satu jalan menuju mati syahid adalah berjuang di jalan Allah. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Quran, Allah berfirman yang artinya, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." Quran Surah Ali Imran ayat 169-171. Dalam ayat tersebut Allah menjamin bahwa setiap orang yang mati berjihad memperjuangkan agama Allah, maka akan diberikan rizki dan kegembiraan, serta nikmat karunia yang besar. Dari seseorang dari kalangan sahabat Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji dalam kubur kecuali yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya." Hadis riwayat An-Nasai volume 91 nomor 28. Dari Qais al-Jusami radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ada 6 keistimewaan di sisi Allah yang dimiliki oleh seseorang yang mati dalam keadaan syahid. 1. Dia diampuni semenjak tetesan darah yang pertama. 2. Diperlihatkan tempatnya di dalam surga. 3. Dilindungi dari siksa kubur. 4. Aman dari goncangan yang sangat besar. 5. Dihiasi dengan perhiasan keimanan dan dinikahkan dengan bidadari-bidadari. 6. Bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1663 dalam kitab Al-Jihad, bab Sawab Syahid, dan beliau berkata, hadits ini hasan garib. Ibnu Majah nomor 2799, Ahmad jilid 4 nomor 131 dari hadits Miqdam bin Ma'di Karib. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Ahkamul Janaiz halaman 35 dan 36. 2. Penjaga perbatasan yang mempertahankan keselamatan negara. Murabit atau ar-ribat adalah golongan yang menjaga keselamatan negara dari segala ancaman dan bahaya dari pihak musuh dengan niat berjuang, membela dan mempertahankan karena Allah Ta'ala.
Mereka adalah golongan yang amat beruntung karena memperoleh nikmat dari keistimewaan terbebas dari fitnah atau ujian kubur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang hidupnya berjaga-jaga untuk menghalang serangan musuh di perbatasan, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah sehari semalam, itu lebih baik daripada berpuasa sebulan dengan melakukan qiyam pada setiap malam. Sekiranya dia mati maka dia akan diberikan ganjaran atas tugas yang dilakukannya itu. Diberikan ganjaran rezeki dan selamat daripada fitnah dalam kubur. Hadis riwayat Muslim. Selain itu pula, Faddalah ibn Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setiap yang mati akan selesai amalnya kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. 3. Seseorang yang meninggal pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mempunyai kemuliaan dan keistimewaan tersendiri. Banyak kejadian penting dalam agama Islam yang terjadi pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, Nabi sekaligus manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diciptakan Allah pada hari Jumat dengan penuh kemuliaan. Dengan banyaknya kemuliaan di hari Jumat, salah satunya juga adalah terbebasnya dari fitnah kubur bagi orang yang meninggal di hari tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari azab kubur. Sunan At-Tirmidzi volume 3 hadis ke-1074. Al-Hakim dan At-Tirmidzi berkata, siapa saja yang meninggal pada hari Jumat, maka penutup yang ada padanya di sisi Allah akan terbuka, karena pada hari Jumat api neraka tidak dinyalakan dan pintu-pintunya pun ditutup, penjaganya tidak bekerja seperti pada hari-hari biasanya. Oleh karena itu, jika seorang hamba meninggal pada hari itu, maka hal tersebut merupakan bukti kebahagiaannya dan kabar gembira bagi tempat peristirahatan yang indah baginya. Tidaklah seseorang dicabut nyawanya pada hari tersebut kecuali dia adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengan itu dia dibebaskan dari fitnah kubur, karena fitnah kubur merupakan pembeda antara seorang mukmin dan munafik. Syarhus Sudur, halaman 150. 4. Seseorang yang meninggal karena sakit perut. Seorang muslim yang terserang sakit seperti sakit perut, menerima dan menjalaninya dengan ikhlas sakitnya itu tanpa mengeluhkan masalah yang dirasakannya, kemudian berujung pada kematian, maka hal tersebut menjadi musabab terbebasnya mayat dari fitnah kubur. Dari Abdullah bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Sort dan Khalid ibn Uraftah. Mereka menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang meninggal karena sakit perut. Keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan diazab di dalam kubur? Yang satunya menjawab, engkau benar. Hadis sahih riwayat An-Nasai jilid 4 nomor 98, At-Tirmidzi nomor 1064, Ibnu Hibban nomor 728 dalam Mawarid dan Ahmad jilid 4 nomor 262. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan siapa saja yang mati karena sakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim, dalam kitab Al-Imarah, bab Bayanusi Syuhada nomor 1915. 5. Orang yang istiqomah membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah termasuk surat yang agung dalam Al-Quran yang diamalkan terutamanya sebelum tidur, selepas ataupun sebelum menunaikan sholat sunat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan surah Al-Mulk sebagai bacaan rutin setiap umat Islam sebab memiliki kelebihan utama yakni sebagai penghalang dari azab kubur dan beroleh pengampunan dosa dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sebuah surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 30 ayat, diizinkan untuk memberi syafaat kepada seseorang sampai ia diampuni. Surat tersebut adalah surat Tabarak. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1400 dan At-Tirmidzi nomor 2891.
Keutamaan bahwa surah Al-Mulk diizinkan memberi syafaat kepada yang membacanya, menghafal, dan memahami secara istiqomah. Dalam hadis lainnya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika seseorang di dalam kuburnya didatangkan azab, maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya, karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk, lalu didatangkan dadanya atau perutnya berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya, karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk, lalu didatangkan kepalanya, dan berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya, karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk. Ia berkata, maka, surat Al-Mulk adalah pelindung penjaga, dan di dalam Taurat juga surat Al-Mulk, barang siapa yang membacanya pada malam hari, maka ia telah melakukan banyak hal dan panjang. Hadis riwayat Hakim nomor 3839. Semua keterangan di atas juga telah disebutkan dalam kitab Busir Al-Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin sebagai berikut. Pertanyaan malaikat di kubur itu berlaku bagi setiap orang mukallaf kecuali orang yang dikecualikan seperti para nabi, para syuhada, sidik, penjaga di perbatasan daerah musuh, orang wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarak, Al-Mulk atau Hamim As-Sajdah setiap malam, mereka yang mati diserang taun, orang yang mati pada hari Jumat serta setiap orang yang mati syahid sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi. Orang yang tidak diinterogasi malaikat berarti tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Demikian beberapa golongan yang terhindar dari fitnah kubur untuk menambah keimanan kita. Sebab seseorang yang meninggal dunia tidak akan terlepas dari fitnah kubur, jika selama hidup melakukan perbuatan dosa dan tidak sempat bertaubat saat kematian menjemput. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.